Oh, oke Pak, silakan Pak. Udah saya record. Belum muncul rekodnya, Bu. Sudah direkod, Bu Angga? Halo, Bu Angga. Sudah bisa dimulai ya Pak ya? Sudah saya record ya Pak? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siswa-siswi sekalian. Nah, jadi pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh salah satu teman kalian. Ya, silakan Dani untuk memimpin. Ya, Pak. Ya, silakan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli doa selesai. Ya, baiklah. Buat ibu sekalian, nanti sebelum kita mulai ke yang selanjutnya, Bapak ingatkan terlebih dahulu agar nanti jangan lupa kalian mengisikan ya daftar hadir hari ini melalui Google Formulir yang sudah Bapak sediakan melalui WA kalian. Nah, jadi ini yang paling penting dengan keadaan yang sekarang ini. Kita masih dilanda dengan musibah pandemi virus. Nah, jadi kita jangan pernah lalai, tetap menerapkan protokol kesehatan. Tentu dengan di sini mengingat pesan-pesan. Yang pertama itu harus menggunakan masker apabila kita berada di tempat keramaian ya. Nah, jadi tadi ada 3. Yang pertama memakai masker apabila kita berada di tempat keramaian. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan sesering mungkin. Yang ketiga, menjaga jarak apabila kita berada berdekatan dengan orang-orang lain. Jadi ingat pesan itu untuk menjaga kesehatan kita bersama. Jadi selanjutnya Bapak ingin menanyakan, apakah kalian masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Mungkin masih ada. Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, silakan. Apa materinya? Tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Ya, bagus. Nah, jadi kira-kira hal apa saja yang kita pelajari di materi tersebut minggu yang lalu? Yang kita pelajari dalam minggu lalu ialah tentang prinsip-prinsip dan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari materi kita tentang dinamika
penerapan demokrasi di Indonesia. Tentu kalian sudah ingat apa-apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, jadi di sini Bapak menampilkan satu gambar. Nah, jadi coba diperhatikan gambarnya. Ada yang tahu nomor apa ini? Coba diperhatikan. Capek. Ada yang tahu? Nggak mungkin lah pertanyaannya dengan masyarakat. Ada yang tahu tidak? Ada, Pak. Ya. Apa? Nggak mungkin lah pohon pepayanya yang di bawah orangnya naik. Pepayanya di bawah, orangnya di atas. Yang lain? Orangnya ada hal mudah dipersusah, Pak. Ya, yang mudah dibuat susah. Yang lain mungkin ada yang tanggapan lain mengenai gambar ini. Nah, jadi baiklah, ini hanya sebagai gambaran hidup yang kemungkinan ada pada diri kita masing-masing. Nah, jadi gambar ini mencerminkan perilaku kita dalam hidup. Nah, ya. Padahal kalau kita lihat gambar ini, untuk apa dia naik ke batang tersebut? Padahal sambil duduk atau tidur pun dia bisa mengambil buahnya. Nah, jadi kalau kita pahami di sini seperti yang dijawab tadi, bahwa hal yang seharusnya mudah tapi dibuatnya menjadi susah. Nah, itu adalah sebuah perilaku yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, jadi baiklah siswa-siswi sekalian, kita akan masuk pada materi kita hari ini, yaitu membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Jadi dalam materi kita nanti kita akan membagi submaterinya menjadi 2 submateri. Yang pertama pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Jadi sebelum kita masuk ke materi itu, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi di sini nanti kita diharapkan pada saat kita mempelajari materi ini, kita bisa menghargai nilai-nilai. Yang pertama itu nilai ketuhanan, nilai santun dalam kita berdemokrasi. Artinya kita nanti harus siap menerima dan menghargai setiap pendapat yang dimunculkan. Nah, yang kedua itu tujuannya itu memahami materi membangun kehidupan demokrasi di Indonesia dengan baik dan cermat. Yang terakhir itu kita menyajikan atau nanti kalian akan mendemonstrasikan apa-apa saja yang kalian jumpai, yang kalian pahami, yang kalian perhatikan, baik melalui tulisan yang Bapak sampaikan atau melalui gambar atau video nanti yang akan Bapak tampilkan. Nah, sampai di sini paham tidak? Ada yang kurang paham mengenai tujuan kita? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Kalau paham, nanti kita lanjutkan ke materinya. Jadi materinya kita di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Maksudnya itu pentingnya kehidupan yang demokratis. Nah, jadi Bapak akan tampilkan satu gambar. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Jadi kalian amati gambar tersebut. Ya, nanti kalau kalian ingin bertanya, Bapak persilakan, atau nanti Bapak akan memberi sedikit pertanyaan pada kalian. Mudah-mudahan kalian itu bisa menjawab setelah kalian mengamati. Ya, silakan diamati dulu. Ya. Jadi setelah kalian mengamati, kira-kira ini bentuk gambar apa? Gambar orang sedang musyawarah, Pak. Gambar orang Sidang.
Orang sedang bermusyawarah. Gambar apa lagi? Ada yang tahu lagi nih gambar apa? Gambar rapat, Pak. Gambar? Gambar orang lagi rapat atau musyawarah. Iya. Orang sedang mengikuti rapat atau sedang bermusyawarah. Jadi kalau kita lihat dalam keseharian kita sebagai masyarakat, menurut kalian, apakah dengan bermusyawarah itu sudah mencerminkan sebuah demokrasi? Sudah, Pak. Sudah. Kenapa sudah dikatakan itu sebuah demokrasi? Ada yang tahu? Karena saling menghargai pendapat, Pak. Nah, karena sudah saling menghargai pendapat. Nah, jadi dalam pemahaman kita, demokrasi itu kalau dari pertemuan kita yang pertama dulu, demokrasi itu adalah sebuah kedaulatan. Ya. Jadi dalam sebuah kedaulatan itu tentu ada nilai-nilai. Dalam kita melakukan sebuah kedaulatan atau kebebasan itu ada nilai-nilai yang harus kita perhatikan. Baru nanti dia itu bisa dikatakan sebagai bentuk demokrasi. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ada yang masih ingat nilai-nilai apa saja yang ada dalam demokrasi? Pak, Ya, silakan. nilai-nilai yang terkandung dalam gambar tersebut adalah yang pertama nilai kebersamaan, yang kedua nilai musyawarah, dan yang ketiga nilai toleransi. Ya, Pak, yang bagus. satu, Pak. Ya, bagus ya. Jadi dalam kita berdemokrasi tentu adanya nilai-nilai yang harus kita lakukan. Seperti nilai musyawarah, nilai toleransi, nilai kebersamaan. Kalau nilai-nilai itu sudah kita terapkan, barulah itu dinamakan dengan demokrasi. Paham? Paham tidak? Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke yang lain. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Rosa, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak akan menampilkan satu buah video. Nah, jadi satu buah video nanti kalian perhatikan ya. Nah, sebentar. Nah. Ya, silakan diperhatikan videonya. Diamati, disimak. Silakan.
setelah kalian memperhatikan video tadi, nah, jadi ada hal-hal penting yang harus kalian cermati, karena itu menyangkut dengan kehidupan kita. Nah, jadi Bapak ingin bertanya satu hal terlebih dahulu. Nah, jadi menurut pendapat kalian, apakah video itu layak dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau bentuk demokrasi dalam keluarga? Nah, mungkin siapa yang mau menjawab, ya silakan dari pertanyaan Bapak tadi. Nanti selain pertanyaan dari teman-teman kalian. Ada yang bisa menjawab? Ada, Pak. Ya, silakan. Dari video tersebut mencerminkan bahwa kita menjaga kebersamaan, mencegah pertengkaran, dan saling menghormati, Pak. Ya, berarti setelah kalian mengamati video tadi, jadi kalian bisa memberikan tanggapan apakah video tersebut layak atau adakah nilai-nilai demokrasi di situ. Jadi kalian sudah menekan tadi itu ada. Nah, jadi mungkin ada yang lain menanggapi dari pertanyaan dari jawaban teman kalian tadi. Silakan. Nah, ada tidak? Atau Bapak ingin menanyakan satu lagi? Apakah layak seorang anak menggunakan HP? Ya, Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena bisa melalaikan. Karena bisa melalaikan. Kalau Bapak tanya satu lagi, boleh? Nah, apakah seorang anak itu punya kebutuhan akan HP tersebut? Tidak. Tidak. Kalau kalian punya kepentingan tidak? Punya, Pak. Itu apa? Untuk sekolah, belajar. Ya, belajar. Ya. Main game tidak? Ya juga. Main, Pak. Ya, jadi ya, dalam video tadi menggambarkan, jadi menggambarkan perilaku. Kalau kita lihat itu sangat bagus ya, dari cara orang tua, dari cara kakaknya, dari cara anaknya menerima masukan atau arahan dari orang tuanya. Kita lihat secara pintas itu sangat bagus. Namun di balik itu ada nilai-nilai negatif. Seperti yang sudah Bapak tanyakan tadi. Apakah layak seorang anak menggunakan HP? Jawabannya Tidak. tidak layak. Apakah layak seorang anak itu yang kecil dikasih HP, yang besarnya dikasih HP, atau semuanya dikasih HP oleh orang tuanya? Layak tidak? Tidak. Juga tidak. Itulah nilai negatif. Nilai negatif yang kalau kita perhatikan lebih dalam tentang video tersebut. Namun di sini kita ingin melihat satu hal yang positifnya, yaitu di mana seorang orang tua itu mampu menguasai masalah yang timbul dalam keluarganya dengan cara memberi nasihat dan masukan-masukan agar perbuatan itu tidak terulang kembali. Jadi setiap yang kita amati, kita lihat itu punya nilai masing-masing. Di situ ada nilai toleransi, di situ ada nilai kebersamaan, di situ juga ada nilai adil dari orang tua kepada anak-anaknya. Dan nilai negatifnya pun juga ada di situ.
seperti yang sudah Pak tanyakan tadi. Anak kecil itu apapun alasannya tidak layak menggunakan HP. Paham? Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Sebelum kita lanjutkan ke hal lain, mungkin kalian ingin bertanya mengenai video tersebut dari penjelasan Bapak tadi. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Apa, Bu? Dari tampilan video tadi, mungkin kalian ingin bertanya kembali, ya boleh, silakan. Apakah dari video tersebut mencerminkan demokrasi, Pak? Ya, apakah dari tampilan video tersebut mencerminkan nilai-nilai demokrasi, ya? Jadi di situ ada, jelas ada. Namun yang seperti Bapak bilang tadi, ada nilai-nilai positif dan ada nilai-nilai negatif. Negatif. Nilai positifnya di situ ada yang namanya toleransi, kerjasama, ya. Kalau nilai negatifnya, tidak layak seorang anak menggunakan HP apapun alasannya. Jadi Oh, iya, Pak. tentu di situ ada nilai-nilai. Apalagi nilai Demokrasi. ada nilai demokrasi, di mana orang tua itu mampu dia memberi saran kepada anak-anaknya agar sikap tersebut tidak terulang kembali. Ya. Jadi itu penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang menambahkan dari teman kalian juga, Bapak persilakan. Ada yang mau menambahkan pertanyaan dari teman kalian tadi? Pak, Ya, video tersebut termasuk demokrasi apa, Pak? ya. Jadi kalau ditanya video tersebut termasuk demokrasi apa? Kira-kira apa jawabannya? Demokrasi musyawarah, Pak. Demokrasi musyawarah. Ya, itu jawabannya. Demokrasi apa lagi? Ya, sebenarnya video tersebut bukan demokrasi apa, ya, tapi seperti yang sudah di pertemuan awal kita dulu, demokrasi di dunia ini kan ada beberapa macam. Indonesia menggunakan demokrasi apa? Pancasila. Ya, demokrasi Pancasila. Kalau video itu bukan demokrasi apa, tapi apa kira-kira? Contoh. Nah, contoh dalam Demokrasi. berdemokrasi, seperti nilai-nilainya tadi ada di situ, nilai kebersamaan, nilai musyawarah, dan nilai toleransi. Nah, jadi bagus, pertanyaan sangat bagus. Nah, tapi bukan demokrasi apa, tapi nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam gambar atau video tersebut, ya. Paham? Paham, Pak. Itulah kira-kira pertanyaannya, dan jawabannya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bukan demokrasi apa. Demokrasi kita di Indonesia ini adalah Pancasila, satu-satunya demokrasi yang ada di dunia. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila, tidak digunakan oleh negara lain. Jadi sampai di sini dulu mengenai dengan video. Atau ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Cut, ada Cut? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan mengenai gambar yang kalian amati tadi atau video yang kalian amati tadi. Ada?
kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Jadi setelah kita melihat gambar tadi, memperhatikan video dan pertanyaan serta jawaban dari teman-teman kalian tadi, jadi Bapak ingin menambahkan sedikit pentingnya kehidupan yang demokrasi. Jadi dalam kehidupan demokrasi itu kita diharuskan memiliki sikap yaitu persamaan kedudukan di muka hukum. Jadi dalam demokrasi itu kedudukan setiap warga negara sama atas hukum yang ada di negara kita. Yang kedua, kita itu harus berpartisipasi dalam membuat sebuah keputusan. Jadi arti partisipasi di sini keikutsertaan. Misalnya di sekolah ada pemilihan OSIS, maka kita harus ikut berpartisipasi. Ada kegiatan maulid, kita harus ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kalau dalam keluarga, jadi kita harus berpartisipasi. Apa yang dilakukan oleh orang tua harus bisa kita bantu semampunya. Kalau di dalam masyarakat juga sama. Kalau ada gotong royong, baiknya kita juga ikut serta. Ada rapat di kampung, kita juga harus ikut serta. Itu makna dari partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga itu distribusi pendapatan secara adil. Nah, jadi pemerintah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi keadilan secara adil kepada seluruh rakyatnya. Pemberian pendapatan secara adil itu bisa kita rasakan seperti sakit. Kalau sakit kita kemana? Rumah sakit. Ke rumah sakit. Bayar tidak? Tidak. Tidak. Kalau sekolah kita kemana? Ke sekolah. Ke sekolah bayar tidak? Tidak. Tidak, tapi kalian juga malas. Ya. Jadi nanti dibilang Jokowi tidak adil, Presiden tidak adil, Gubernur tidak adil, padahal kita sendiri tidak mau merasa adil. Nah, itu makna distribusi pendapatan secara adil. Nah, jadi yang terakhir itu kebebasan yang bertanggung jawab. Inilah yang harus kita pahami. Arti kebebasan. Bebas itu merdeka, namun bertanggung jawab. Misalnya Bapak contohkan, Stefani punya kereta tidak? Punya. Stefani punya kereta tidak? Punya, Pak. Punya. Siapa yang beli? Saya. Saya. Untuk siapa? Untuk saya nih. Untuk siapa kereta itu? Untuk Stefani. Ya, untuk Stefani. Bayar pajak tidak? Bayar. Jika iya. Iya, Pak. Iya bayar. Iya, Nah, Pak. jadi kita punya kendaraan. Kita beli dengan uang kita. Kita beli dari hasil pekerjaan kita. Kita pakai sesuka hati. Kalau dari pagi jam 8 berangkat, pulang jam 12 malam, silakan. Isi minyak sendiri. Tapi jalan siapa yang kita pakai? Jalan negara. Jalan negara. Maka tanggung jawab kita harus membayar pajak. Membayar pajak. Nah, jadi itu makna kebebasan yang bertanggung
Jawa. Jawa. Kita bebas. Kita punya rumah. Ya kita pakai. Pakai sesuka hati kita. Tapi rumah kita itu juga harus membayar pajak. Paham tidak? Sampai di sini. Paham. Jadi kalian sudah memahami betapa pentingnya kehidupan yang demokrasi. Selanjutnya, jadi Bapak menampilkan sebelum kita masuk ke sub bahasan kita selanjutnya. Silakan kalian pahami dulu gambarnya. Coba dilihat gambar ini gambar apa? Pak. Silakan. Gambar guru sedang menjelaskan materi, Pak. Gambar guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Gambar guru sedang berdiskusi dengan murid. Gambar guru sedang berdiskusi dengan murid. Ada yang lain? Gambar meeting sekolah, Pak. Gambar meeting di sekolah. Ada yang lain? Gambar guru sedang menjelaskan sesuatu, Pak. Gambar guru sedang menjelaskan sesuatu, ya. Jadi setelah kalian amati tadi, kalian sudah bisa menjawab gambar apakah ini. Jadi muncul berbagai macam jawaban. Ya. Jadi berbagai jawaban muncul. Jadi Bapak ingin menanyakan satu hal. Dari gambar ini, apakah mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Ada, Pak. Ada, ya, tentu. Musyawarah, mufakat. Ya, tentu ada. Jadi setiap yang namanya musyawarah, baik dalam bentuk diskusi, itu tetap ada nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Apakah hal yang seperti ini patut kita contoh? Patut, Pak. Patut. Ya. Hal ini patut kita contoh agar setiap yang kita rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Jadi Bapak ingin menanyakan, apakah pernah kalian lakukan hal seperti ini di sekolah? Pernah, Pak. Pernah. Dalam hal apa kira-kira? Kerja Kayak kelompok. rapat OSIS. Dalam tugas kelompok. Nah, tugas kelompok. Dalam rapat OSIS. Ya. 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 Jadi dari kita berdiskusi itu, apakah tujuan kita bisa tercapai? Apakah dengan kita berdiskusi itu tujuan kita bisa tercapai? Bisa. Bisa, ya. Karena dalam kita berdiskusi itu akan muncul berbagai macam ragam Pendapat. dan pendapat. Dengan pendapat-pendapat tersebut, kita nanti bisa memilih mana yang terbaik. Nah, kalau kita di sekolah, kadang-kadang pendapat itu membuat hati kita tidak senang, ya, atau jawabannya membuat kita tidak senang. Tapi itulah nilai yang harus kita ingat, kita lakukan agar tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai. Sebelum kita melanjutkan ke hal lain, adakah dari kalian yang ingin menanyakan?
mengenai dengan materi kita hari ini. Dari gambar dan video tadi juga silakan Bapak persilakan kembali. Mendapatkan. Ada Apa keuntungan yang didapatkan setelah bermusyawarah, Pak? Berdiskusi. ya, keuntungan apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan diskusi atau musyawarah? Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ada yang mau menjawab? Ada Pak. Apa? Keputusan bersama jadi apa yang telah direncanakan jadi mudah Pak. Ya. Yang lain? Silakan. Apakah gambar diskusi yang dilakukan oleh guru dan siswa sudah sesuai dengan demokrasi? Ya. Jadi di sini sudah muncul pertanyaan, muncul jawaban, muncul pertanyaan kembali. Ya. Jadi manfaat yang pertama ya. Dari diskusi atau bermusyawarah itu kita punya banyak manfaat. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, dari yang susah menjadi mudah, dari yang tidak sanggup kita pikirkan dengan kita bermusyawarah sudah bisa kita pikirkan karena sudah ada pendapat-pendapat lain. Nah, jadi itu manfaat awal, manfaat utama dari kita bermusyawarah. Di mana saja, baik di keluarga, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan. Bermasyarakat. Pertanyaan dari siapa tadi? Yang terakhir? Siapa tadi? Lupa Bapak. Apa pertanyaan tadi? Cepat, Abdal tadi. Apakah gambar diskusi yang dilakukan oleh guru dan siswa sudah sesuai dengan demokrasi? Ya. Apakah gambar ini sudah mencerminkan bentuk-bentuk atau nilai-nilai demokrasi? Demokrasi. Ada yang mau jawab? Mencerminkan tidak? Mencerminkan, Pak. Ya, jelas ya. Tadi juga sudah Bapak sampaikan. Yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam gambar ini sudah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Pertanyaannya sangat bagus dan juga jawaban dari kalian bagus. Jadi sebelumnya Bapak ingin menambahkan sedikit lagi mengenai dengan cara kita berdemokrasi. Karena kadang-kadang kita itu sering lupa. Biasanya dalam keluarga itu kita sering kadang-kadang kurang menghargai antara seorang adik dengan kakaknya atau seorang kakak dengan abangnya. Namun dalam keluarga kita harus saling menghargai, seperti pepatah mengatakan, yang tua dihormati, yang muda disegani, yang kecil Disayangi. disayangi. Apabila cerminan itu ada pada kita, maka terciptalah sebuah demokrasi. Bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Bisa. Atau mau bertanya lagi juga boleh sebelum kita masuk ke hal selanjutnya. Ada? Ada, Pak. Ya, ada. Agar demokrasi dapat ditegakkan dalam keluarga, bagaimana peran orang tua dalam menyikapi masalah yang timbul di dalam keluarga? Ya. Agar
demokrasi itu dapat ditegakkan dalam sebuah keluarga, maka bagaimana cara orang tua dalam menyikapi masalah? Kira-kira ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Pertanyaannya apa, Pak? Misalnya, agar demokrasi itu tegak dalam keluarga. Bagaimana cara kita itu menyikapi setiap masalah? Itu kira-kira jawaban pertanyaannya. Bagaimana caranya? Saling menghargai keputusan, Pak. Saling menghargai keputusan. Nah, bagus. Peran orang tua sangat penting dalam keluarga, Pak, untuk menangani masalah. Ya, itu peran orang tua. Yang lain? Yang lain ada? Ya, baik. Nah, Bapak akan menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi, bagaimana cara agar demokrasi itu dapat tegak dalam sebuah keluarga. Dari jawaban-jawaban dari teman kalian tadi, itulah jawaban yang sangat bagus. Ya, yang sangat bagus, di mana di situ harus adanya rasa. Yang pertama menghargai. Yang selanjutnya harus ada peran, baik orang tua maupun anggota keluarga lain, setiap adanya masalah. Nah, jadi Bapak contohkan begini. Pada saat kita pulang sekolah, lapar tidak? Lapar, Pak. Tentu lapar. Kita tahu tidak berapa jumlah anggota keluarga kita? Tahu. Kita tahu berapa jumlah anggota keluarga kita. Kalaulah di meja makan itu, ya, kita lihat di situ ada ikan. Anggota keluarga kita ada 5. Ikannya ada 5. Kira-kira kamu ambil berapanya? 1. Kenapa tidak kamu ambil 3? 2, Pak. Sebagian yang lain. Karena udah ada jatah masing-masing, Pak. Ya. Berarti adakah? Artinya bagaimana sikap kita itu dalam melihat keadaan. Bapak sudah contohkan tadi, di meja makan ada ikan, anggota keluarga ada 5. Kamu lapar. Maukah kamu ambil 3? Tidak. Tidak. Kenapa kamu tidak ambil 3? Karena anggota keluarga kita ada 5. Kalaulah kita ambil 3, berarti 2 orang tidak bisa makan ikan siang ini. Timbulkah demokrasi di situ? Timbul. Timbul tidak demokrasi? Timbul. Hak orang kita makan, timbul demokrasi? Iya, Pak. Hak orang kita ambil. Apakah masih ada demokrasinya? Tidak. Tidak ada lagi demokrasinya. Maka Juga melanggar asasi. Agar demokrasi itu dapat tumbuh dalam keluarga, kita harus punya sikap. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, ada sikap toleransi, sikap kebersamaan. Nah, jadi dengan sikap itu kita akan tahu mana hak kita, mana hak orang lain.
seperti yang penjelasan di atas tadi, bebas bertanggung jawab. Padahal kan bebas di rumah kita, meja makan kita, nasi untuk kita, bebas kita makan, tapi kita harus melihat hal-hal lain. Kalaulah kita makan semua, apakah orang lain bisa dapat nanti? Kan begitu. Nah, jadi pertanyaan yang sangat bagus. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi tidak mengenai jawaban Bapak tadi? Mungkin dari pertanyaan tadi belum mewakili apa yang sudah Bapak jawab. Atau yang pertanyaan tadi sudah paham? Paham, Pak. Yang bertanya tadi, sudah paham tidak maksudnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi dalam keluarga itu agar demokrasi dapat terwujud, kita harus memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai. Ya. Yang pertama, peran kita sebagai anggota keluarga harus tahu mana hak dan tanggung jawab kita. Sebagai orang tua juga harus tahu mana hak dan tanggung jawab agar nilai-nilai demokrasi dapat terwujud dalam sebuah keluarga. Sampai di sini mungkin ada yang mau menanyakan kembali atau lain-lain, silakan. Kita masih punya waktu sedikit. Sudah? Jadi kalau sudah tidak ada, Bapak ingin menjelaskan sedikit mengenai perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Jadi agar demokrasi itu dapat tegak, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, kita harus berperilaku sesuai dengan yang ini. Yang pertama, berbuat sesuai dengan aturan hukum yang mengutamakan musyawarah. Jadi, yang kita lakukan atau keputusan yang akan kita ambil harus didasari dengan musyawarah. Yang kedua, dalam memilih pemimpin itu, pilihlah sesuai dengan kehendak kita. Jangan memilih karena kehendak orang lain. Ya, jangan nanti seperti Stefani dikasih uang 50.000 langsung pilih Abdal Jihad sebagai ketua OSIS. Boleh tidak? Tidak. Ya, karena itu memilih bukan dengan cara demokrasi, tapi memilih karena cara dihasut. Disuap, dihasut. Itu bukanlah nilai-nilai demokrasi. Itu tidak mencerminkan nilai demokrasi. Yang ketiga, kita dalam menggunakan kebebasan tetap harus mengedepankan tanggung jawab. Kalian nanti jadi ibu, punya tanggung jawab tidak? Punya. Jadi ayah, punya tanggung jawab tidak? Jadi siswa, punya tanggung jawab tidak? Ya, Pak. Kita tahu mana hak dan mana Kewajiban. Ya, yang terakhir itu kita harus membiasakan menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat atau dalam menerima pendapat. Jadi menghormati itu sangat penting. Jadi kalian dalam keseharian itu sering kita seolah-olah karena kita besar kita tidak menghargai orang yang lebih kecil. Itu tidak boleh. Jadi agar nilai-nilai demokrasi itu dapat tegak, maka kita harus berperilaku seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jadi sampai di sini seperti janji kita minggu yang lalu, kita akan melakukan
diskusi Ini dulu nih. kelompok setelah kita mempelajari materi kita hari ini. Nah, jadi kelompok sudah Bapak bagi atas 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok akan membahas satu masalah. Jadi kelompok satu nanti akan membahas perilaku demokrasi dalam demokrasi. Kelompok akan membahas perilaku demokrasi dalam demokrasi. Dan kelompok 3 akan membahas perilaku demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Jadi mekanismenya nanti kalian melakukan diskusi itu bersama kalian masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Jadi diskusi yang kalian lakukan nanti melalui Google Classroom, ya. Kalian melakukan diskusi, silakan nanti kalian diskusi. Waktu kita lebih kurang 20 menit dalam diskusi ini. Nah, jadi sebelum kita awali diskusi, mungkin ada pertanyaan, silakan mengenai dengan diskusi nanti. Ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas. Ada? Ada tidak? Tidak. Tidak, kalau tidak, ya silakan kalian kerjakan diskusi tugas kalian masing-masing. Jadi ingat ya, seperti yang sudah Pak sampaikan sebelum-sebelumnya dalam berdiskusi nanti, ya tetap menggunakan atau menerapkan nilai-nilai, ya. Lala. Ya, silakan. Jadi kameranya jangan ditutup, biar Bapak nampak lebih jelas wajah kalian. Itu kameranya dibuka, jangan ditutup. Nah, kalau ada masalah silakan tanya ke Bapak. Materinya kan sudah Bapak kirimkan kemarin. Kira-kira ada masalah mengenai materi yang Bapak berikan? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya, silakan dikerjakan. Bentar, Pak. Apa tadi? Sedang presentasi, Pak. Ya, silakan. Ya, nanti jangan lupa ya pada saat setelah kalian melakukan presentasi dengan jawab nanti, silakan nanti yang sudah Bapak tunjuk tadi untuk membuat satu kesimpulan ya. Ya, Pak. Ya, jangan lupa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku demokrasi dalam lingkungan keluarga. 1. Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukan.
2. Membiasakan mengatasi masalah dengan musyawarah. 3. Saling menghadapi perbedaan pendapat, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, bagus. Sekian dari kelompok 1. Ya, Apakah ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan teman-teman kalian untuk menanyakan. Silakan ditanyakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Stephanie mau bertanya, silakan. Untuk ditanyakan ke kelompoknya. Ke kelompok yang melakukan presentasi tadi, kelompok 1. Tidak ada. Baiklah, saya akan mencoba bertanya. Agar demokrasi dapat ditegakkan dalam keluarga, bagaimana peran orang tua dalam menyikapi masalah yang ditimbul dalam keluarga? Contohnya, seorang adik bertengkar dengan kakaknya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagus, Stephanie. Ya, silakan. Dari kelompok 1 tadi menanggapi pertanyaan dari teman kalian. Ya, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Peran orang tua dalam menyikapi masalah yang terdapat di dalam keluarga, maka orang tua harus mendamaikan keduanya dengan cara memberi nasihat agar kejadian tersebut tidak berulang lagi. Ya, bagus. Jawaban yang sangat bagus dari teman kalian mengenai dengan demokrasi yang ada dalam keluarga ya. Nah, jadi Bapak persilakan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku demokrasi dalam lingkungan sekolah. 1. Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan OSIS. 2. Berani mengajukan saran dalam forum rapat. 3. Berani menulis artikel di sekolah. 4. Memilih pengurus kelas yang bertanggung jawab. 5. Kebersamaan berpendapat dalam diskusi dan rapat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Ya, silakan. Kalau ada yang menanggapi ya silakan langsung ditanggapi. Nah, tanggapi atau mau bertanya silakan.
mengenai hasil diskusi yang sudah dipaparkan. Ya, silakan. Apakah pemilihan OSIS melakukan persahabatan dengan sekolah lain dapat disebut dengan bentuk demokrasi? Ya, apakah pemilihan OSIS atau melakukan persahabatan dengan sekolah lain dapat dikategorikan atau dapat disebut sebagai bentuk demokrasi? Ya, silakan. Dari kelompok 2 menjawab pertanyaan. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pemilihan OSIS melakukan persahabatan dengan sekolah lain merupakan salah satu bentuk demokrasi karena dengan adanya pengurus OSIS, maka program yang direncanakan dan dilakukan oleh OSIS juga dapat membantu jalannya program sekolah. Ya, bagus. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, jadi dari jawaban dan pertanyaan tadi kita bisa memahaminya, ya. Yang selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Perilaku demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat. 2, mengikuti kegiatan kerja bakti bersama dengan masyarakat. 3, pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan kepala desa. 4, musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan kesadaran menghargai dan menerima keberadaan orang lain sesuai harkat dan martabatnya. 6, mematuhi norma yang ada di tempat tinggal kita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, lanjut. Sebagai anggota masyarakat, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar demokrasi di lingkungan kita dapat terwujud? Sekian, terima kasih. Ya, silakan dijawab. Kalau ada yang mau menjawab, silakan. Pertanyaan tadi, hal apa saja yang harus dilakukan? Silakan. Silakan dijawab kelompok 3. Kami akan menjawab satu. Kelompok 3 ya. Agar demokrasi dapat terwujud di lingkungan kita sebagai masyarakat, tentu harus melakukan hal-hal seperti mematuhi aturan yang ada, segala kegiatan yang ada di kampung, terima segala perbedaan dan pendapat. Hanya sekian dari Ya, bagus. Jadi itulah hasil kerja kelompok yang sudah kalian lakukan mengenai dengan demokrasi dalam keluarga, demokrasi dalam sekolah atau di sekolah, dan demokrasi di lingkungan masyarakat.
Dari hasil diskusi tadi, baik berupa tanya jawab, mungkin sebelum kita lanjutkan ke hal lain, mungkin ada yang ingin menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ya, kalau ada, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, dicatat, ya, kesimpulannya baru nanti kalian sampaikan. Jadi kalau sudah bisa disampaikan, ya silakan disampaikan. Ya, silakan disampaikan terus hasil kesimpulan diskusi kita hari ini. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan presentasi dari semua kelompok. Kesimpulan yang dapat kita petik adalah dari pemaparan hasil kerja kelompok tentang materi membangun kehidupan yang demokrasi, kita dapat menyimpulkan bahawa pelaksanaan demokrasi sangat penting kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama demokrasi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam kehidupan demokrasi, kita dituntut untuk lebih menghargai nilai-nilai seperti nilai kebersamaan, nilai kebebasan berpendapat, nilai kebersamaan hak di muka hukum, dan nilai keadilan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada salah satu teman kalian yang sudah menyampaikan hasil kesimpulan diskusi kita hari ini. Jadi sebelumnya Bapak akan sangat menghargai apa yang sudah kalian lakukan hari ini, dan sama-sama kita beri sedikit apresiasi untuk kita semua, ya. Silakan. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus, ya. Di diskusi kita hari ini sangat menarik, walaupun ada sedikit kekurangan, itu sudah pasti, ya. Jadi jangan jadikan kekurangan itu sebagai alasan kita, tapi jadilah apa yang kita lakukan tadi sebagai rangsangan untuk kita ke depannya. Jadi baiklah, dari hasil kesimpulan tadi Bapak akan menambahkan sedikit apa yang sudah kalian diskusikan tadi, bahwa karena dalam berdiskusi itu kadang-kadang kita lupa, ya, lupa hal-hal yang harus kita lakukan. Maka Bapak ingin menyampaikan sedikit. Dalam kehidupan demokrasi kita dituntut untuk lebih menghargai nilai-nilai. Nah, itu intinya. Seperti kita menghargai nilai-nilai kebersamaan, menghargai nilai-nilai kebebasan dalam berpendapat, menghargai nilai-nilai persamaan hak di muka hukum. Dan kita tentu menghargai nilai-nilai keadilan agar demokrasi dapat terwujud baik di sekolah, di masyarakat, di rumah, bahkan di negara kita Indonesia yang sangat kita cintai ini. Jadi demikianlah pemaparan materi dari kalian hari ini Bapak cukupkan, dan kesimpulan tadi memperkuat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Abdal, paham Abdal? Abdal, paham? Ya. Paham, Pak. Jangan lupa diingat, karena ke depan kita akan mempelajari kembali, ya, ke depan. Selanjutnya, jadi selanjutnya Bapak ingin mengingatkan kepada kalian
agar nanti jangan lupa mengisi tugas yang sudah Bapak sediakan di LKPD-nya ya, melalui Google Classroom, atau kalian boleh nanti juga boleh melalui WA juga boleh, nanti dikirimkan ke Bapak. Jadi selanjutnya Bapak ingin sedikit memberi nasihat kepada kalian sebelum pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Berilmulah kepada padi, karena padi itu semakin berisi maka dia akan semakin menunduk. Yang artinya semakin kita merasa mampu, maka kita harus bisa merasa berguna bagi orang lain. Jadi filosofi padi ini bisa mencerminkan kepribadian hidup kita semua. Karena Bapak yakin setiap manusia itu menginginkan kehidupan yang terbaik. Tidak ada manusia yang ingin menjadi orang yang tidak berguna. Maka sering-seringlah melihat, memperhatikan. Pengalaman orang lain akan menjadi pengalaman buat kita ke depannya. Dan selanjutnya yang terakhir, untuk pertemuan kita minggu depan, materi pembahasan kita minggu depan yaitu pelaksanaan hukum di Indonesia. Ya. Jadi di sini Bapak meminta kepada kalian bahwa apa yang sudah kita pelajari hari ini mudah-mudahan menjadi bekal kita nantinya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh salah seorang teman kalian. Dani, silakan memimpin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina dengan berakhirnya doa kita hari ini, maka berakhir pula pembelajaran kita. Maka Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Pak ya. Ya, silakan. Silakan, biar tinggal Bapak aja dulu di sini. Kalian silakan keluar. Halo, Bangga.
Halo, Bangga. Bangga.
Halo. Ya, kamu. Ya, sudah Bu. Iya, iya. Iya, ya. Tinggal saya sama ibu nih.